Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Setelah kebanyakan tragedi yang terjadi kemarin, mental anak-anak berbakat mulai kacau. Ditambah timbulnya drama-drama di antara mereka. Nah, kalau begitu, apakah yang bakal terjadi berikutnya? Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan Grace dan Peng yang begitu sedih sesudah kematian dua orang teman mereka, Time dan Con. Tragedi kemarin sangat memukul mental mereka. Pak Menteri marah kepada Pak Support yang katanya tak menggunakan informasi rahasia virus NYX88 dengan bijak, sehingga menyebabkan kematian murid. Pak Menteri pun akhirnya memutuskan untuk berusaha supaya kepala sekolah itu tak masuk penjara. Tapi syaratnya Pak Support harus bekerja sama untuk menyerahkan program berbakat kepadanya. Nah, selagi mereka berdua berbicara, rupanya Budarin dan timnya datang secara diam-diam ingin menangkap Pak Support. 30 tahun kerja keras saya membangun program berbakat dan hari ini terpaksa harus berakhir, ucap Pak Support mengakhiri pembicaraan. Di momen itu juga, Budarin dan timnya masuk ke ruangan kepala sekolah, tapi tak menemukan siapapun. Pak Support sudah melarikan diri. Hari pun berlalu. Budarin terus melakukan interogasi terkait anak-anak berbakat, memaksa mereka satu persatu untuk menceritakan tentang masalah virus NYX88. Sangat tampak dengan jelas kalau guru itu tak tahu harus berbuat apa, sehingga ia melakukan kegiatan yang tak begitu jelas seperti sekarang ini. Dan begitu juga yang terjadi dengan Wave. Ia sangat tak jelas, marah kepada Peng tanpa memberikan alasan langsung. Tokoh utama kita belakangan ini sibuk mencari barang-barang di kantor Pak Support. Barangkali bisa menjadi petunjuk. Nah, opini kita tadi memang benar. Budarin sepertinya sangat kebingungan harus berbuat apa. Sampai-sampai Pak Menteri menekannya agar masalah ini sudah harus beres sebelum ia kembali dari acara pendidikan di Singapura. Lalu, Budarin memberikan pengumuman besar kepada semua siswa, mengatakan kalau Pak Support sudah bukan kepala sekolah SMA Retail lagi. Ia akan mengambil posisi kepala sekolah sementara sampai kementerian mengambil keputusan baru, ucapnya. Budarin mengumpulkan semua anak berbakat senior di ruang kelas. Ia memberikan arahan agar program ini terus berjalan meskipun sudah tak ada Pak Support maupun Pak Pom yang juga ikutan menghilang. Lalu Peng bertanya apa yang akan terjadi dengan anak-anak berbakat yang sakit. Seusai kelas, guru itu membawanya melihat data. Dari sini kita akhirnya tahu kalau Kon belum meninggal. Itu semua karena potensi miliknya, yakni penyembuhan diri yang luar biasa. Wow, semuanya akan baik-baik saja. Ibu dan kementerian sedang berjuang agar melakukan yang terbaik untuk teman-temanmu semua, ucap Budarin. Peng pun mulai iba padanya dan bertanya apakah yang bisa ia bantu. Alangkah baiknya akan sangat membantu jika aku menemukan sumber daya dan data informasi yang ditinggalkan Pak Support, terutama file audio untuk mencari anak berbakat. Kalian ingat kan audio yang sering diputar di speaker itu loh? Nah, Peng yang sudah mempercayai Budarin, kini diam-diam terus melihat aktivitas guru itu. Memang, tampaknya ia bekerja sangat keras, berusaha mengubah sekolah. Besok hari, Peng dipanggil ke ruang kepala sekolah. Bersamaan, Grace yang keluar ruangan. Tak sengaja, ia meninggalkan dompet miliknya. Budarin bercerita kalau ujian sudah dekat, tapi potensi Grace belum bangkit. Ia pun sangat khawatir kalau Grace tak berniat menemukan potensinya. Lalu, tanpa basa-basi, Peng membelikan file audio yang biasa digunakan Pak Support untuk mencari anak-anak berbakat baru kepada Budarin. Tentu saja, wanita itu mengucapkan terima kasih pada muridnya tersebut. Peng menemui Grace di perpus sambil menyerahkan dompet yang tertinggal tadi. Bocah itu pun memberikan wejangan kepada Grace supaya berusaha menemukan potensinya. Di momen ini, Grace agak kesal karena Peng bersikap seperti orang dewasa. Kau kira mudah bagiku? Temanku baru saja meninggal dan aku tak tahu siapa lagi korban selanjutnya, ucap Grace. Tenang, Budarin sedang bekerja keras untuk menyembuhkan mereka, balas Peng. Grace pun lalu membawa Peng ke tempat teman-temannya yang sedang sekarat. Dan dari sinilah terbuka semua hal. Kalau Budarin sama sekali tidak sedang berusaha
menyembuhkan anak-anak berbakat. Sejauh ini, guru itu ternyata cuma berbohong saja. Peng sangat marah dan langsung melabrak Budarin meminta pertanggungjawabannya. Budarin malah banyak memberikan omongan kosong. Tapi sekali lagi, Peng sudah tak mempercayainya. Ibu pura-pura mengerti masalah, tapi sebenarnya kau tak melakukan apapun, ucap Peng membungkam mulut Budarin dan pergi. Lalu saat itu juga, tiba-tiba Pun muncul, duduk di samping kursi Budarin. Ternyata Pun sudah bisa meniru potensi Om, yaitu menghilang. Grace sedang meminta bantuan Ted untuk belajar ujian mendatang. Tapi, ia malah kepikiran nasib teman-temannya. Ted menasihati Grace supaya fokus kepada ujian saja. Budarin masih berbincang dengan Pun hingga larut malam. Dari sini kita mengetahui kalau potensi Pun sudah berkembang pesat. Karena yang serem adalah anak itu bisa meniru kemampuan Time, yakni melacak lokasi, dan juga kemampuan Peng, yakni memberikan perintah lewat sentuhan. Dalam artian, Pun bukan cuma bisa meniru keterampilan orang lain, tapi juga bisa meniru potensi anak-anak berbakat. Semua itu berkat Pun mempelajari esensi target. Ia berpikir seperti mereka, merasa seperti mereka, hidup seperti mereka. Dan hasilnya, ia bisa berubah menjadi mereka. Budarin menggodanya, memberikan pujian. Ya, kita tahulah, basa-basi wanita ular yang satu ini, supaya Pun berpihak kepadanya. Dan tak lama, sebuah pesan masuk, yakni semua teman-teman berbakat diminta berkumpul oleh Om untuk merayakan ulang tahun Namtan yang kebetulan hari ini. Nah, baru saja acara mau dimulai, Peng malah ingin menyampaikan suatu hal penting. Wave menjadi kesal. Hari ini kita berkumpul untuk mengucapkan ulang tahun kepada Namtan, ucapnya. Lalu Pun juga bertanya apa mau Peng. Dan Om yang melihat mereka tak ingin masalah menjadi besar, ia pun langsung saja
Time muncul, membuat Peng kebingungan. Selama ini bocah itu rupanya dirawat oleh Pak Support dan Pak Pom. Badan Time merespon pengobatan dengan baik, ucap Pak Support. Dan menutup kisah dari episode 7 The Gifted ini. Wow,